Selamat pagi ya. Ini kiriman yang mau kita kirim untuk Avanza Veloz ya. Bohlam ini memang saya jarang jual ya, tapi saya juga jual tipe ini ya. Ini adalah tipe fanless real 30 watt ya. Kenapa sih kita masih menjual bohlam yang 30 watt 30 watt? Karena menurut saya 30 watt itu batas aman. Ya, batas aman dalam arti bisa dipakai umur panjang, bisa dipakai enak, tidak merusak reflektor, tidak merusak kelistrikan, tidak merusak yang lain-lain. Makanya kenapa saya masih menjual yang tipe bohlamnya adalah 30 watt. Nah, 30 watt di sini kita berbicara adalah watt yang real. Real itu artinya adalah watt yang sesungguhnya. Bagaimana cara menguji watt sesungguhnya? Yaitu dengan menggunakan wattmeter, bukan berdasarkan tulisan-tulisan di kardusnya atau segala macamnya ya. Jadi watt 30 watt ini adalah watt yang real. Real itu dalam arti yang benar diukur menggunakan wattmeter ya. Nah, jadi ini bohlam di order untuk Toyota Avanza Veloz ya. Tipenya adalah H4. Nah, ini tipe fanless. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Terlihat mereknya. Jadi bohlam ini tanpa kipas ya. Kita berharap dengan tanpa kipas itu bohlam ini lifetime-nya bisa panjang ya. Lifetime-nya bisa panjang karena tidak ada komponen bergerak ya. Karena dia tidak menggunakan kipas ya. Dia tidak menggunakan kipas, jadi Anda tidak perlu memaintain itu dia punya kipas ya. Kalau Anda masang H4 kan masang dulu ininya ya, dilepas dulu, pasang dulu ininya, diklipin, baru pasang karetnya ya. Karet dipasang, karet sudah dipasang, bohlam masuk. Nah, seperti ini di belakang. Jadi tanpa ada kipas ya. Fanless design. Tetapi kalau Anda doyan modif, doyan ngoprek, Anda bisa tambahkan sendiri kipas di belakang. Boleh menggunakan kipas dari casing komputer, fan komputer ukuran 5 cm atau 4 cm ya. Sebenarnya di kemudian hari sebenarnya saya mau menjual tipe ini tipe custom ya. Tipe custom. Jadi tipe custom itu dalam arti dari tipe ini dimodif ya, dengan menambahkan kipas eksternal sendiri ya. Jadi tipe modifikasi ya. Jadi ini aslinya adalah bawaan pabrik tanpa kipas, tapi kita waktu itu kita mau menjual tipe ini adalah tipe custom ya. Kita tambahkan kipas dengan kipas Sanyo Denki misalnya, atau dengan kipas NMB, atau dengan kipas Delta Fan ya, yang high speed taruhnya di belakang ya, yang gede-gede, yang tebel. Kenapa? Karena nyawanya LED itu ada di panas. LED panas ngedrop, LED panas meredup, LED panas umurnya pendek. Jadi makin panas makin buruk, makin tidak bagus untuk LED. Kenapa? Karena chipnya akan meredup, wattnya ngedrop, tidak terang ya. Jadi panas musuhnya. Kenapa bisa panas? Karena Indonesia negara tropis ya, tidak ada musim dingin di Indonesia, adanya musim panas dan musim hujan. Musim hujan pun tidak tiap hari hujan, suhu udara tetap panas ya. Dan Indonesia itu negara macet. Saya ngomong negara macet, ada orang yang nggak setuju, tapi saya ngomong apa adanya. Sebagian kota-kota besar di Indonesia adalah macet ya. Memang mungkin Anda tinggal di daerah pedalaman atau di daerah-daerah yang jarang mobil, memang nggak macet. Tapi kalau Bandung, Surabaya, Jakarta, Medan ya, Anda tahu macet lah. Macet itu mobil tidak jalan. Mobil tidak jalan, ruangan mesin makin panas. Ruangan mesin makin panas, si LED ini makin terkena panas. Jadi LED-nya makin cepat rusak. Gitu ya. Nah, makanya saya ada rencana di kemudian hari kita akan menjual versi upgrade ya. Versi apa itu dengan menambahkan kipas Sanyo Denki, Delta Fan atau NMB. Tetapi kita saat ini masih menjual versi spek dari pabrik ya, hanya saya kalibrasi saja. Jadi bohlam ini real 30 watt ya. Bohlam ini real 30 watt di order untuk Toyota Avanza Veloz. Oke ya, kita lanjut. Kenapa 30 watt? 30 watt karena ya
kalau kita bermain wattnya lebih besar, tentu kan daya lebih besar ya. Panas satu ya. Memang lebih terang, tetapi kebanyakan LED-LED yang wattnya lebih gede, kebanyakan start awalnya memang gede, tetapi setelah dia stabil dia turun. Jadi sekitar 30-40 watt juga. Nah, sedangkan LED yang kita jual, yang kita cari, yang kita tawarkan itu adalah 30 watt real dari awal. Jadi stabil. Ya, saya lebih mementingkan stabil dari awal sampai akhir dibandingkan LED yang awal startnya gede, tetapi setelah nyala beberapa menit dia ngedrop. Gitu ya. Jadi paham. Jadi ada orang yang WA saya, "Pak, saya nyari bolam yang wattnya di atas 30." Jujur terus terang saya masih mencari ya, belum menemukan yang terbaik. LED ini 30 watt, luxnya mencapai 4 ribuan ya. 30 watt ini real berdasarkan wattmeter, jadi bukan berdasarkan fakta ditulis di, jadi berdasarkan fakta ya 30 watt. Jadi bukan berdasarkan hanya tulisan-tulisan deskripsi atau tulisan-tulisan di kardus ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. LED ini bisa dipertanggungjawabkan 30 watt, saya ngomong 30 watt apa adanya, dan dia menggunakan single heat pipe ya, single heat pipe. Jadi di dalamnya ini ada satu buah batang tembaga dan akan kita tambahkan thermal pass, sudah pasti ya. Kita akan tambahkan thermal pass. Kenapa perlu thermal pass? Karena bawaan dari pabrik itu pelit. Ya, thermal pass itu pelit sekali. Nah, kita akan tambahkan supaya transfer panas itu lebih cepat ke bodi lampu sebagai pembuangan panas. Karena saya sudah ngomong dari awal, LED ini akan rusak jika terlalu panas. Semua LED, bukan cuma ini ya. Jadi jangan sampai salah paham. Intinya adalah ini sudah oke bawaan pabrik ya. Kita hanya mengkalibrasi dan kita mengoprek ulang, quality control ulang, menambahkan thermal pass. Ya, kita tambahkan thermal pass tujuannya adalah supaya body ini sebagai pendinginan dia lebih bagus untuk membuang panas ya. Bolam ini real 30 watt mencapai 4000 lux kalau nggak salah, 4100. Anda bisa lihat reviewnya ya, judulnya kalau nggak salah LED H4 fanless. Nah, ini kebetulan di order untuk Toyota Avanza Veloz ya. Bolam ini low beam dengan high beam ya, ada perubahan naik turun sinarnya ya. 6000 Kelvin ya, warnanya putih. Keunggulan bolam ini adalah fanless ya, fanless. Itu aja, fanless. Jadi fanless itu tanpa kipas, non kipas, dan body ini pejal sekali dan berat ya. Jadi pendinginannya benar-benar di body, pembuangan panasnya di body, dan dia menggunakan driver ya. Mereknya adalah apa? Sekali lagi, mereknya adalah Juragan Lampu ya. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi, jadi jangan lupa ya, kasih tahu saya Anda order buat mobil apa ya. Ya, penting untuk Anda yang order untuk mobil apa, kasih tahu ke kita ya, karena kita akan kalibrasi sebelum dikirim ya. Jadi ini tipe fanless tanpa kipas ya, buat Anda yang mencari bolam yang tanpa fanless, salah satunya inilah, boleh ya. Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, kelihatan nggak nih, di sini ada embossnya Juragan Lampu. Ya, Juragan Lampu. Pemasangan tinggal PNP ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu oprek-oprek kabel, penambahan kabel relay set tidak perlu ya, high dan low. Ada perubahan, saya juga sudah pernah pakai sendiri di mobil, saya juga sudah sering kalibrasi mobil ini, lampu ini ke Avanza, Innova itu. Saya sudah pernah order saya sudah pernah ada order untuk Mobilio, Avanza dan Expander ya, tipe fanless design ya, tanpa kipas, lebih menguntungkan ya, tidak ada komponen bergerak ya, tidak ada komponen bergerak, jadi tidak ada kipas, lebih aman lah, intinya seperti itu ya. Oke, cukup ya reviewnya, real 30 watt ya, 30 watt stabil, tidak ngedrop, bayangan gelap juga kecil, tidak terlalu besar, tidak storing, penting, bolam ini tidak storing bro, stabil udah pasti, 30 watt 4000 lux ya. Kenapa sih bolam ini bisa luxnya gede 30 watt juga? Karena chipnya bukan chip Cree atau bukan chip ini chip begini adalah chip CSP ya, chip yang memang didesain buat mobil
itu ya, panjang-panjang. Panasnya memang lumayan ya, karena chip-chip yang beginian high power ya. Tapi sampai saat ini kita sudah menjual lumayan, sudah ada 20-an ya. Feedbacknya bagus gitu ya. Jadi tanpa kipas tapi bisa dipakai dan tidak ngedrop ya. Fokusnya juga bagus ya. Saya awalnya sih sempat agak underestimate, kenapa? Karena tidak pakai kipas gitu. Makanya kenapa waktu itu kita mau mencoba, kita mau menjual ini versi modified ya, ada menggunakan fan di belakang. Tentu kalau ini ditambahkan fan tentu akan lebih bagus hasilnya ya, akan lebih bagus soal pendinginan. Ya, kenapa? Karena ini itu pendinginan di body. Karena kenapa? Ini sistemnya pejal ya, pejal ini. Heatsinknya pejal ya. Jadi aluminium pejal untuk pendinginan dan ditambah single heat pipe. Ya, tambah single heat pipe dan kita akan oprek ulang, kita tambahkan thermal pass satu body. Jadi transfer panasnya lebih bagus ke body ya. Oke, cukup reviewnya ini untuk Avanza Veloz. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk mobil Nissan Livina ya, mobil Nissan Livina bohlam JL3. Kita lanjut, baru mulai sebentar ada tamu Gojek ngirim lampu ya, suruh kita di servis. Oke, jadi bohlam JL3 tipe H4 untuk Nissan Livina, sama bohlam ini juga real 30 watt. Kenapa sih kok si Jungki cuma maunya jual 30 watt, dia tidak mau jual lebih dari 30 watt? Karena kita bermain aman ya. Bermain aman ini dalam arti kita supaya lifetime-nya panjang juga, dan benar-benar apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan faktanya. 30 watt ya 30 watt gitu ya, karena banyak di luaran bohlam 40 watt 50 watt tapi faktanya tidak sampai ya. Nah, bohlam ini 30 watt ya. 30 watt ini kita berbicara real. Jadi kita tidak berbicara yang melebih-lebihkan. Kalau 30 watt ya kita ngomong 30 watt gitu ya. Nah, ada orang bilang begini, wah Pak, saya nggak mau beli bohlam 30 watt, nggak terang Pak. Saya aja udah pakai yang 40 watt aja masih kurang terang. Oke, saya bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Satu, apakah real atau tidak watt bohlam Anda? Real atau tidaknya Anda harus ukur menggunakan yang namanya alat ukur, yaitu wattmeter. Sama seperti Anda merasa diri Anda gendut atau merasa diri Anda kurus, bukan mengira-ngira, tetapi ada alat yang namanya alat ukur timbangan badan. Ditimbang, berat Anda berapa? 70 kilo, 80 kilo. Sama seperti watt ini. Terang atau tidaknya kita harus ukur menggunakan namanya wattmeter dan luxmeter. Ya, wattnya bohlam ini real 30 watt, maksimum luxnya adalah 3500 lux. 3500 lux itu sudah lebih terang dari halogen 55 watt standar bawaan mobil itu 3,5 kali. Ya, seperti itu. Wah, 30 watt kurang terang. Mau 40 watt. Ya, memang kalau bener bohlam itu 40 watt lebih terang. Ya, tetapi harus stabil juga. Jadi stabil itu dalam arti kalau 30 watt dinyalakan ya harus sampai 1 jam, 2 jam dinyalakan ya harus 30 watt. Itu baru namanya stabil. Banyak bohlam 40 watt tapi awalnya 40 watt tapi setelah jalan cuma 20 watt. Ya, seperti itu. Nah, bukan hanya faktor terangnya saja watt dan luxnya gede, tetapi harus fokus. Bohlam 60 watt, oke, terang. Tetapi kalau tidak fokus juga hasilnya tidak akan bagus. Karena kita butuh terang itu, terang harus napak di jalan, bukan terang ke atas pohon. Ya, paham? Jadi kita harus beli bohlam yang terang tapi napak ke jalan. Harus fokus ke jalan, bukan terang tapi terangnya ke atas pohon ya, atau ke atas jalan ya, seperti itu. Jadi makanya ada faktor penting syarat bohlam bagus itu adalah 1, watt dan luxnya harus gede sesuai dengan fakta. Bohlam ini sesuai dengan fakta 30 watt 3500 lux. Ya, bohlam ini 3 warna, all weather, segala cuaca. Jadi bisa warnanya putih, bisa warnanya putih kuning, bisa warnanya kuning ya. Bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Putih kapan Anda pakai? Pada saat jalanan kering. Putih kuning kapan Anda pakai? Jika Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda nyalakan warna kuningnya? Jika ketemu jalanan hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, seperti itu.
Syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil. Seperti yang tadi saya bilang, 30 watt dari awal sampai akhir ya harus 30 watt. Anda jalan dari Jakarta ke Bandung, nyala pertama 30 watt sampai di Bandung harus 30 watt. Itu baru boleh dibilang bagus. Ya. Nah, syarat ketiga adalah adjustable. Bolam ini perlu bisa di-adjustable untuk mencari fokusnya, untuk membentuk cut off-nya, ya. Kalau Anda beli bolam yang tidak bisa di-adjustable, intinya Anda rugi. Ya, karena kenapa? Karena lebih menguntungkan lah. Saya nggak perlu jelasin panjang lebar karena saya sudah banyak review. Intinya belilah bolam yang adjustable. Kalau Anda beli bolam yang fix fokus, Anda rugi. Gitu ya. Karena kenapa? Untuk mencari fokus. Bohlam terang, tapi kalau tidak bisa di-adjust atau tidak bisa mencari fokusnya, outputnya nggak bagus. Outputnya berantakan. Nah, seperti itu juga nggak bakal terang hasilnya. Jadi Anda belilah bolam yang bisa di-adjust. Ya. Karena kenapa? Kita mengkonversi dari reflektor halogen ke LED. Reflektornya punya halogen, tentu kita harus mencari LED yang bisa menyesuaikan ke halogen supaya outputnya bagus. Ya, seperti itu. Banyak sekali merek-merek LED di luaran. Ya, Anda bisa beli, Anda scroll di Shopee, Anda scroll di Tokopedia dari atas sampai bawah semua jualan LED. Anda tidak tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang sedang, mana yang merugikan Anda. Semua juga pasti bilang bagus. Saya juga sebagai pedagang juga pasti bilang bagus. Tetapi saya ada sisi hobi. Banyak orang bilang saya, kenapa nggak bro lu buka ruko? Kenapa nggak lu pakai karyawan banyak bro? Mobil pasti banyak datang bro, orang suka sama lu. Kalau saya buka ruko, orientasinya kita berbisnis. Berbisnis itu hanya mencari keuntungan. Tidak ada mau berbisnis yang namanya rugi. Saya kalau ada hobi, barang bagus saya jual, barang tidak bagus saya tidak mau jual. Kalau Anda sudah berdagang, barang jelek pun pasti Anda bilang bagus. Itu makanya saya tidak mau, karena saya masih ada sisi hobi. Ya, ini ada importirnya, ada distributornya. Barang ini bagus kita mau jual, barang ini jelek saya tidak mau jual. Intinya seperti itu. Kenapa saya tidak mau jual? Karena saya tidak mau merugikan calon customer saya. Karena saya membawa nama si Jungki Wenas Juragan Lampu. Intinya seperti itu. Ya, bohlam ini 3 warna, saya ulang, bisa putih kuning, bisa kuning, itu di lampu dekatnya ya, bisa putih kuning, kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu seperti itu ya. Bohlam ini 30 watt, adjustable terpenuhi, stabil terpenuhi, bayangan gelap. Bohlam bagus, bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu besar. Bohlam ini bayangan gelapnya besar, tetapi karena dia adjustable kita bisa menggeser bayangan gelapnya ke arah jam 11. Seperti itu. Jadi pemasangan LED ini nanti miring, jangan tegak lurus di jam 12 ya. Jangan tegak lurus di jam 12 tapi harus miring. Kenapa? Ya supaya bayangan gelapnya bergeser. Nah, nanti barang sebelum dikirim juga akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payung ininya. Kita akan buang sedikit ya, supaya hasilnya lebih maksimal ya. Bohlam ini ada cut off ya. Cut off itu dibentuk oleh payung ini. Payung ini adalah bagian paling penting. Anda lihat halogen H4 ada payung. Nah, LED ini juga ada payung, jadi bisa menyesuaikan sama seperti halogen. Ya, karena kita mengkonversi reflektor tersebut punya halogen. Kita ganti ke LED ya tentu harus yang menyesuaikan LED-nya ke halogen ya. Seperti itu. Bohlam ini juga tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Kalau bohlam yang storing itu Anda nyalakan lampu, radio mobil Anda terganggu. Itu yang paling gampang, paling terdeteksi oleh kuping atau mata kita atau oleh pikiran kita. Nah, ada orang yang pernah memasang LED, pas lampu LED nyala mesin mobilnya bergetar katanya. Ada pas lampu LED nyala digas lemot mobilnya. Nah, itu storing namanya, bro. Ya. Bohlam ini juga memenuhi syarat pendinginan ya. Bohlam ini kalau Anda mau masang, lepas dulu ininya, klipin, pasang karet. Nah, Anda pasang karet itu duduk di dudukan kaki 3 ya. Jangan lupa. Nah, ini sudah duduk di sini baru bohlamnya masuk. Nah, bohlam ini heatsinknya masih terlihat. Kenapa butuh namanya pendinginan dari heatsink? Banyak LED di pasaran tidak pakai heatsink. Kalau tidak pakai heatsink artinya tidak ada pendinginan. Kipas angin juga nggak berguna itu kipas. Kenapa? Karena terbungkus, ya, terbungkus oleh karet. Karena mobil Jepang, ya, H4 di Indonesia menggunakan karet. Karet itu akan membungkus begini. Kalau ini terbungkus, kipas angin berputar, angin tidak bisa masuk,
tidak bisa keluar, tidak bisa sirkulasi, tertahan oleh karet. Nah, kalau tertahan oleh karet artinya si kipas akan bekerja berat. Dia berputar, angin mesti dorong ke situ, tapi anginnya malah feedback. Jadi si kipasnya bekerja 2 kali lebih berat. Arusnya gede, cepat rusak kipasnya. Kipas rusak, LED mati. Kenapa? Karena musuhnya LED adalah panas. Makin panas, watt ngedrop. Makin panas cahayanya meredup. Makin panas umurnya makin pendek. Nah, sedangkan kalau ini ada heatsink, ya, ada sirip ini, si kipas angin berputar, angin akan meniup keluar dari celah-celah sini. Jika tidak ada heatsink, artinya akan mentok langsung kan di karet. Nah, kalau mentok di karet artinya tidak ada pendinginan, ya itu sama dengan Anda beli LED untuk Anda bunuh, ya. Dan masangnya jangan lupa ininya dulu klipin, ya. Ininya klipin, pasang karet. Bukan bolamnya dipasang begini, ya. Ini udah diklipin, ini begini dicolok-colok, ya. Ada orang nggak mengerti, dicolok-colok ini nggak bakal bisa masuk dengan benar, ya. Yang benar adalah tahapnya seperti tadi saya ulang, ya. Saya ulang, pasang dulu ininya klipin, pasang karet. Karet sudah masuk, ya, dengan benar di kaki tiganya, baru LED masuk, ya. Intinya seperti itu. Anda kalau nggak paham masih bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Nih Anda baca di sini, ada screenshot, ya. Bohlam ini paling terang bro, saya ngomong apa adanya, dan kebetulan ini diorder untuk Livina, ya. Nanti akan kita kalibrasi untuk mobil Nissan Livina. Ya, bagaimana cara mengubah lampu warnanya? Anda pertama kali nyala warna putih, Anda matikan, nyalakan lagi. Matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah modenya. Kalau lampu jauh tetap warna putih, ya. Ini bohlam paling terang bro, kelas 3 warna, 30 watt real. Ya, saya belum menjual bohlam yang di atas ini, 40 watt, 50 watt, kecuali Anda beli bohlam modif. Jadi kita mempunyai 2 macam. Satu bohlam yang jalannya lempeng. Jalan lempeng itu maksudnya dalam arti asli buatan pabrik yang bawaannya kita hanya mengkalibrasi, kita hanya mengquality control ulang. Atau bohlam yang jalannya berbeda, itu modifan. Nah, bola modifan tentu ada request. Anda mau request seperti apa? Nah, itu baru kita bisa. Nah, misalnya Anda mau upgrade wattnya, Anda mau upgrade ininya, upgrade kipasnya, ya seperti itu. Oke ya, ini di order untuk Nissan Livina. Tipenya adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu. 3 artinya 3 warna, ya. 3000 Kelvin, 4300, 6000 Kelvin. Bohlam paling terang 30 watt dan dia sudah berpendingin double Cooper. Ya, ada 2 buah batang tembaga di tengah, ya. Philip Osram single Cooper, ini double Cooper, jadi spek lebih tinggi, ya sudah pasti. Pemasangan juga tinggal colok soket, ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driver di dalam. Jadi pemasangan sangat-sangat PNP, karet jangan sampai dirobek. Pakailah karet original, bawaan pabrik. Anda tidak usah pusing-pusing beli karet tambahan, tidak perlu, ya. Jadi sangat PNP. Oke. Cukup ya reviewnya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini kita mau mereview bohlam high beam ya, HB3. Jadi bohlam high beam ini tipe HB3 itu dipakai di mobil-mobil yang lampunya terpisah ya. Bohlam ini adalah real HB3 ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, ini adalah HB3, bukan bohlam universal HB4 atau HIR2 ya. Jadi bohlam HB3 ya benar-benar bohlam HB3. Jadi ini biasanya untuk high beam ya, lampu jauh ya, bisa juga untuk lampu dekat, untuk mobil-mobil lampu dekat yang seperti Wuling Almas, Hyundai Santa Fe atau Chevrolet apa tuh tipenya ya, yang menggunakan proyektor. Chevrolet Truck kalau nggak salah ya. Mereknya adalah apa? Mereknya adalah juragan lampu ya. Bohlam ini mempunyai feature keunggulan satu ya, dia adjustable 360 derajat. Jadi Anda harus nanti menempatkan ininya vertikal. Ya, dia bisa adjustable dan dorong maju dan tarik mundur. Ya, itu feature yang paling penting di HB3. Kenapa? Karena Anda bisa, namanya juga untuk high beam, lampu jauh, Anda bisa setting dia spot atau flood. Ya. Kenapa ada zaman sekarang ke depannya ada teknologi laser? Laser adalah nyorotnya jauh. Nah, sebenarnya lampu jauh namanya juga lampu jauh ya. Sebenarnya dia mesti nyorotnya lebih nyorot ya, spot ya. Nah, tapi ada orang yang nggak suka spot karena wah, dia bilang terlalu jauh pak lampunya, saya nggak bisa kelihatan karena mata saya ada kelainan deket, lebih enak pak. Nah, Anda tarik aja mundur, bisa spot, bisa flood ya. Makanya enak sekali feature ini.
Ya, bohlam ini 30 watt 3100 lux ya, versi 2021 sudah upgrade, stabil, tidak ngedrop, adjustable tadi terpenuhi, bisa diservis ya, chipnya jika rusak. Kelima, bayangan gelap kecil. Keenam, tidak storing ya, dijamin. Soal pendinginan juga dia menggunakan double cooper ya, double cooper, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda ya. 5500 Kelvin, 30 watt real ya, tidak ngedrop. Pemasangan juga tinggal PNP ya, tinggal PNP dalam arti tinggal colok soket. Anda colok begini, kalau nggak nyala Anda balik ya. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless ya, sangat-sangat enak ya. Pemasangan tinggal PNP, dan ini benar-benar bohlam HB3, bukan bohlam HB4 atau bukan bohlam universal ya. Penting ya. Feature utama yaitu adjustable, tarik maju, dorong mundur ya, adjustable 360 derajat. Ini penting sekali untuk tipe-tipe HB3 ya, untuk sebagai lampu spotlight atau flood. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi ini harga paketan lampu ya, harga sepaket lampu untuk Honda CR-V Gen 4 ya. Gen 4, headlampnya menggunakan proyektor tipe H11 ya, fog lampnya menggunakan tipe H8, adalah tipe CL3. Bohlam ini masing-masing mempunyai peranan sendiri-sendiri. Ini untuk headlamp 5500 Kelvin ya, hujan masih tembus, warnanya putih agak ke kuning ya. Sedangkan untuk fog lampnya direkomendasikan untuk menggunakan yang 3 warna ya, 3 warna, 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin ya. Dia mempunyai 2 buah chip yang sejajar. Untuk fog lamp tipenya adalah H8 ya untuk fog lamp, dan untuk headlamp H11 ya. Bohlam ini sama-sama 30 watt, real 30 watt ya, stabil, tidak ngedrop. Nah, keunggulan lain bohlam ini yang penting adalah untuk proyektor ya. Untuk proyektornya jangan lupa nanti memasang ini harus vertikal. Di sini ada tertulis merek juragan lampu ya. Merek ini harus vertikal ya. Harus vertikal, itu wajib ya. Jadi nanti pantat proyektornya akan seperti ini ya, dipasang di mobil. Nah, ini sudah dipasang ya, sudah masuk. Putar kunci searah jarum jam. Posisikan ini vertikal. Tulisan juragan lampu harus vertikal ya. Vertikal dan dorong maju ya. Anda bisa tarik mundur ini LED sedikit bisa ya, atau dorong maju. Saya rekomendasi dorong maju vertikal ya. Anda jangan sampai memasang ini miring begini, ini salah ya, miring salah. Anda kalau mau mencoba boleh vertikal begini, rekomendasi saya adalah vertikal. Anda mau memasang horizontal juga bisa ya, terserah. Anda mau masang horizontal bisa, vertikal bisa. Saya rekomendasi tipe vertikal ya. Yang penting adalah jangan miring. Kalau miring begini salah, miring begini salah ya. Vertikal atau horizontal, tapi saya rekomendasi tipenya adalah vertikal ya. Vertikal itu artinya adalah tulisan juragan lampunya berdiri tegak lurus terhadap bumi. Jadi mobilnya harus diparkir di jalan datar ya, vertikal. Vertikal dan dorong maju, itu cara pasang di headlamp. Nah, vertikalnya ini terserah. Anda mau ininya di sini boleh, atau mau ininya di sini juga boleh. Yang penting adalah vertikal ya, vertikal ya, vertikal. Anda mau horizontal pun boleh ya, mau horizontal di bawah atau ini mau horizontal di atas pun boleh ya, terserah, bebas. Yang penting adalah vertikal ya. Jadi bohlam ini memenuhi syarat bohlam bagus ketiga, yaitu soal adjustable. Ini sangat penting buat proyektor karena kenapa? Tipe LED ini adalah sorotan samping. Dan syarat lain yang penting adalah LED ini mempunyai bayangan gelap kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Kenapa saya bilang makin bagus? Kenapa? Karena ini LED dipasangkan vertikal. Ini vertikalnya ini adalah vertikalnya ini. Ini vertikal. Ini vertikal. Kalau ini horizontal, ini horizontal, ini akan horizontal. Nah, artinya kalau ini vertikal, ininya vertikal, artinya ball ini yang saya arsir ini nih akan diterima di atas kan. Ini ball. Ini yang diarsir itu adalah tangan saya. Jadi LED ini begini kalau vertikal. Jadi bagian atas ini akan menerima dari sini bayangan gelap ya, bayangan gelap ini nih
Karena LED-nya kan ke samping kiri dengan ke samping kanan. Ya, nah bayangan gelap ini kalau kita ketembokkan seperti ini. Nah, bayangan gelapnya kan sedikit. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Kalau Anda memakai LED yang bayangan gelapnya gede, Anda rugi. Rugi, pokoknya intinya Anda carilah LED yang bayangan gelapnya kecil. Ya. Bayangan gelapnya kecil. Kenapa? Karena bagian tengah ini, ball ini paling penting untuk memantulkan cahaya supaya padat di jalan. Ya, seperti itu. Jadi makanya perlu bayangan gelap kecil. Jadi sudah adjustable, bayangan gelapnya kecil, ya. Pemasangan tinggal colok soket, PNP, ya, driverless. Ini sudah dirajut oleh nilon, dia stabil, ya, tidak storing. Tidak storing ini penting, bro. Di CR-V banyak elektronik, ya, banyak sistemnya sudah sensor-sensor. Kalau LED ini storing mengganggu kerja elektronik mobil Anda, itu yang bahaya. Ya, seperti itu. Jadi LED ini tidak storing. Berpendingin double Cooper. Philips Osram single Cooper, dia double Cooper. Ya, dia double Cooper. Dan ini karetnya juga tebal, jadi ngepres dengan baik. Ada kipas dan ada heatsink, ya. Pemasangan tinggal PNP. Ya, 5500 Kelvin untuk headlamp dan untuk sebentar. Ya, 5500 Kelvin, warnanya putih ke kuning. Anda lihat di tembok, sebenarnya ini hujan masih oke. Tetapi kalau Anda beli satu paket berikut dengan fog lampnya, ya, fog lampnya lebih sangat membantu. Karena fog lampnya untuk hujan kabut lebih oke, ya. Nah, fog lamp ini mempunyai keunggulan, ya, dia bisa 3 warna. Di sini ada chip kuning, di sini ada chip putih, ya. Nah, chip kuning Anda bisa taruh di bawah atau chip putih bisa taruh di bawah. Jadi kalau ini fog lamp mobil CR-V Anda, kita umpamakan karena CR-V itu bentuknya lonjong, ya. Kita umpamakan ini fog lampnya, Anda bisa pasang ini posisinya begini. Harus vertikal, wajib. Anda tinggal intip dari depan. Ya, kalau tipe ini Anda nggak bisa intip dari depan. Makanya LED ini bagus sekali untuk proyektor. Kenapa? Ada garis patokan. Ya, ada garis patokan. Mereknya adalah Juragan Lampu. Nah, bolam ini juga mereknya Juragan Lampu, tipenya adalah JL3. Ya, kalau yang ini tipenya adalah CRI DCP, Double Cooper PCB. Ini juga sama, Double Cooper PCB. Jadi spesifikasinya sudah sangat oke. Double Cooper PCB, ya. Anda bisa pasang ininya begini atau Anda pasang ininya lepas. Belum, sabar. Anda bisa pasang posisi ininya vertikalnya begini atau Anda balik begini. Kalau Anda pasang chip kuningnya di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Jika Anda pasang putihnya yang di bawah, ini putih di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Sorotan putih akan lebih jauh. Jika chip kuningnya yang di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Dan ini adjustable, Anda bisa setting sendiri di mobil pas pemasangan. Saya merekomendasikan chip kuning di bawah. Ya, dia menggunakan chip dempet asli dari keramik 30 watt, ya. Dia bisa 3000 Kelvin. Nih, saya demokan. Dia bisa warna putih 6000 Kelvin, bisa putih kuning 4300 Kelvin, bisa warna kuning 3000 Kelvin. Bagaimana cara mengubah warnanya? Modenya adalah dengan mematikan, menyalakan kembali saklar lampu. Ya. Putih, kuning, kuning. Bolam ini paling terang 3 warna. Banyak yang mengeluhkan bolam 3 warna atau bolam-bolam berubah warna bisa error. Betul, bolam ini bisa error, tetapi dia mempunyai fungsi memori dan reset. Jika error, Anda tinggal matikan. Diamkan 1 menit, dia akan reset. Ya, jadi aman. Jika kalau bolam yang tidak mempunyai fungsi reset dan memori dan reset, Anda jika error, dia akan belang. Warnanya antara kiri dan kanan tidak bakal sama terus. Nah, itu adalah menyulitkan Anda. Dan bolam ini bukan bolam abal-abal, ya. Bolam high quality. Jika bolam ini jelek, saya tidak mau jual. Saya mau menjual bolam yang bagus karena saya sudah pakai juga sendiri. Ya, kalau tidak bagus saya tidak mau jual. Intinya seperti itu. Ya. Bolam ini juga stabil, tidak storing, 30 watt 3600 lux. Dibandingkan bolam H8 ini mungkin kalau H11 55 watt ini bisa lebih terang 3,6 kali. Tapi kalau Anda menggunakan bolam H16 yang sudah pernah saya uji, dia bisa 7 sampai 8 kali lebih terang. Ya, jadi bolam ini bukan bolam sembarangan. Ya, bolam high quality, outputnya sangat lebar dan padat. Ya, headlamp dengan fog lamp ini dijual satu paket.
Anda mau beli headlampnya saja, kri DCP boleh, Anda mau beli fog lampnya saja boleh, terserah. Tapi kalau Anda beli satu paket begini harga lebih murah, ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 jika berminat. Ya, Anda bisa order di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Ya, Anda juga bisa order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Ya, seperti itu. Jadi ini satu paket untuk Honda CR-V Gen 4. Gen 4 mungkin 2014 ya, 2013 ya. 2014 lah ya, Honda CR-V. Headlampnya menggunakan proyektor H11, fog lampnya menggunakan tipe H8, JL3. Ada satu lagi sebenarnya, kalau Anda mau beli paketan, Anda bisa beli lampu jauhnya adalah tipe HB3 9006 ya, untuk lampu jauh. Tapi lebih diutamakan adalah low beam dengan fog lamp. Karena lampu jauh pakainya kan sekali-sekali. Tapi kalau Anda mau full LED, ya silakan Anda bisa order juga satu paket, harganya lebih murah. Ya, seperti itu. Dan ini juga sudah dirajut oleh nilon, kabelnya tahan tarik ya, driverless. Driverless itu artinya drivernya di dalam. Ya, dan ini semua kedap ya, kedap air ya. Jadi Anda tidak perlu takut masuk air karena ini sealnya, karetnya juga tebal, di dalamnya juga ada seal. Jadi tidak perlu khawatir masuk air ya, debu segala macam tidak perlu khawatir. Pemasangan juga tinggal PNP. Jika pasang soket begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Ya. Spesifikasinya sangat bagus lah ini. Dua buah bolam ini, dua set ini tidak storing, tidak mengganggu radio karena si RV ini sensor-sensornya banyak sekali ya. Seperti sensor pintu aja kan ada gambarnya ya. Jika lampu ini mengganggu, nah itu bisa terganggu ya, bisa mengakibatkan sensor tidak terbaca dengan benar ya, namanya error ya. Bolamnya storing, bolam ini tidak storing. Ya, stabil, pendinginan dari double cooper. Double cooper ini artinya ada dua buah batang tembaga yang ditempel jadi satu. Jadi dua, bukan single. Philips Osram single, ini double. Ya, stabil sama-sama 30 watt ya. Satu menggunakan chip Cree XHP 50 second generation, yang satu lagi menggunakan chip CSP keramik. Ya. Yang asli bawaan pabriknya adalah dia dempet, bukan chip biasa yang disolder dempet, ya. 3600 lux 30 watt, 3100 lux 30 watt juga. 5500 Kelvin ini bisa 3000 Kelvin, 4300 Kelvin bisa 6000 Kelvin. Jadi ini 3 warna, ini satu warna. Ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok untuk Honda CR-V Gen 4. Oke, terima kasih.